Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Angkerpedia. Siapa nih di sini yang hobi sama kulineran? Emang ya jajanan Indo tuh nggak pernah ada yang gagal, enak-enak semua. Apalagi kalau kita tuh makannya di tempat, di warungnya langsung. Gak tahu kenapa ya, tapi kayak lebih enak aja gitu kalau makan di tempat. Vibes-nya kayak lebih dapet aja gitu guys. Nah, karena kebetulan channel ini tuh isinya horor semua, nggak mungkin dong ya kalau habis ini aku jadi review makanan. Nah, hari ini aku akan membahas gimana sih ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris atau menggunakan cara licik dalam meraih perhatian pelanggannya. Jadi kalian mesti memperhatikan baik-baik. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Sebelum masuk ke ciri-cirinya, alangkah lebih baiknya kalau aku membahas apa sih sebenarnya penglarisan itu? Nah, jadi penglarisan atau penglaris adalah salah satu penggolongan ilmu gaib yang bertujuan untuk memperlaris dagangan atau usaha seseorang. Dan pada umumnya yang menggunakan penglaris ini adalah rumah makan. Penglarisan atau penglaris, meskipun sama-sama membuat kaya, penglarisan dengan pesugihan itu adalah dua hal yang cukup berbeda. Jadi perbedaannya itu adalah kalau pesugihan itu memerlukan yang namanya tumbal, kalau penglarisan ini nggak perlu yang namanya tumbal. Biasanya orang-orang yang menggunakan penglaris ini dipicu oleh persaingan bisnis yang sangat ketat antar para pelaku usaha. Jadi untuk mengalahkan pesaing bisnis mereka akan menghalalkan berbagai macam cara, termasuk cara licik menggunakan penglarisan ini. Seperti layaknya pesugihan, penglaris juga memiliki jenis-jenis yang cukup beragam. Di antaranya adalah jin peludah, jin penjilat piring, jimat, benda-benda keramat, dan lain sebagainya. Nah, lalu gimana sih cara membedakan warung makan yang bersih dari praktek ini dan dengan warung makan yang memiliki penglaris? Jadi, sebenarnya warung makan yang memiliki penglaris itu memiliki sejumlah ciri-ciri. Yang diantaranya adalah, yang pertama, makanan akan terasa enak ketika dimakan di tempat. Berbeda halnya kalau kalian membawa atau membungkus makanan tersebut untuk dibawa ke rumah, maka rasanya akan berubah total. Bahkan meskipun makanannya itu fresh, baru dibuat gitu, ketika kalian bawa ke rumah yang tidak terlalu jauh misalnya dan tidak terlalu lama, sampai di rumah makanan tersebut bisa saja sudah basi. Itu adalah salah satu ciri dari rumah makan yang menggunakan penglaris. Yang kedua, jika kita berdoa sebelum makan, maka rasa dari masakan tersebut atau makanan tersebut akan berubah total. Nah, jadi meskipun kita makan di tempat yang sudah terkenal akan rasa makanannya yang enak, tapi kalau kita berdoa terlebih dahulu, rasa dari makanan tersebut akan cenderung hambar atau bahkan tidak enak sama sekali. Itu karena kalau kita berdoa, maka efek dari jin penglaris akan hilang. Jadi rasa masakannya akan kembali ke rasa masakan yang sebenarnya, yaitu tidak enak. Ciri yang ketiga adalah memiliki ruangan terlarang. Biasanya ruangan ini hanya boleh diakses oleh pemilik dari restoran atau tempat makan tersebut saja. Konon ruangan ini digunakan untuk melakukan ritual-ritual khusus demi melancarkan aksi penglarisan tersebut. Dan ruangan tersebut biasanya berada di belakang warung, samping dapur, atau di dekat toilet. Jadi kalau kalian menemukan ruangan yang mencurigakan di suatu tempat makan, lebih baik kalian cabut dari rumah makan tersebut dan jangan pernah kembali ke sana lagi. Ciri yang keempat adalah pelanggannya terlalu ramai, berbeda dengan rumah makan yang di sebelahnya yang biasanya sangat sepi. Jadi misalnya nih, ada dua warung bakso. Dua warung bakso ini sama-sama besar, namun yang satu sangat ramai, yang satu sangat sepi. Kalian mesti sedikit curiga ya guys, boleh tuh kalian curiga. Karena bisa jadi warung bakso yang ramai ini menggunakan penglaris.
dengan cara menutup mata dari setiap pelanggan yang lewat. Jadi mereka tuh nggak akan pernah melihat warung makan yang kedua, atau mereka lihat warung makan kedua tapi mereka tuh lihatnya kayak warung makan itu tutup gitu. Makanya mereka ke warung makan yang menggunakan penglaris itu. Jadi kalau kalian menemukan hal semacam ini, kalian mesti waspada ya guys. Tapi kalian nggak boleh terlalu suuzon kalau rumah makan yang ramai itu menggunakan penglaris, karena bisa saja rumah makan yang sepi itu memang rasanya tidak enak atau ada hal lain yang membuatnya sepi gitu ya guys. Pokoknya kalian hati-hati aja. Ciri yang kelima adalah rumah makan akan tutup di hari-hari tertentu. Seperti layaknya manusia, kalau bekerja itu butuh hari libur, jin penglaris juga gitu guys. Nggak mau tuh mereka bekerja terus-menerus setiap hari tanpa henti. Biasanya jin penglaris akan menetapkan aturan-aturan khusus jam operasional bagi rumah makan atau kedai yang menggunakan penglaris tersebut. Dan aturan itu wajib ditaati. Karena kalau si pemilik warung atau restoran tersebut nekat untuk membuka warungnya pada saat hari-hari terlarang tersebut, maka ia harus siap menerima resiko. Resikonya adalah bisa jadi nggak ada pelanggan yang datang atau sepi, bahkan warung makan tersebut bisa saja bangkrut. Ciri yang keenam adalah rumah makan atau restoran tersebut terlihat jorok namun tetap ramai pembeli. Biasanya kita datang ke suatu tempat makan itu kan melihat apakah rumah makan atau tempat makan tersebut bersih atau enggak ya guys. Karena kalau nggak bersih itu kan berarti nggak higienis ya guys. Bisa menyebabkan suatu penyakit tuh kalau kita makan makanan dari sana. Namun berbeda kalau warung makan atau tempat makan tersebut menggunakan jin penglaris. Jadi meskipun warung makan tersebut kotor, dia akan tetap ramai. Kenapa kok harus kotor? Kenapa nggak dibersihkan? Karena biasanya dukun mereka akan memberi syarat bahwa rumah makan tersebut nggak boleh terlalu bersih. Jadi harus jorok gitu. Ciri yang ketujuh adalah rumah makan yang menggunakan penglaris biasanya memiliki ornamen yang tidak wajar. Gak wajarnya seperti apa? Misalnya saja ada stiker wayang atau naga di tempat-tempat yang gak seharusnya ada stiker tersebut, atau gak masuk tuh ke tema yang ada di rumah makan atau tempat makan tersebut. Misalnya saja ada warung makan yang bergaya modern minimalis tapi tiba-tiba malah ada stiker wayang tuh di meja. Nah, kalian perlu hati-hati. Ciri yang kedelapan adalah biasanya pemilik warung makan dengan penglaris akan meracik dan memasak masakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Biasanya kan sebuah warung makan atau tempat makan yang sudah termasuk besar gitu ya, ramai pembeli, itu kan pasti pemiliknya akan memperkerjakan orang lain untuk memasak ya guys. Nggak mungkin dong ya turun tangan sendiri gitu ya. Tapi berbeda kalau misalkan tempat makan tersebut menggunakan penglaris. Karena kalau nggak dipegang sendiri, nggak diurus sendiri, maka efek penglarisnya akan hilang. Dan biasanya warung makan yang menggunakan penglaris itu kan bahan-bahannya cenderung yang nggak terlalu baik ya guys, nggak terlalu bagus. Jadi kualitasnya tuh kurang gitu ya guys. Nah, kalau dimasak oleh orang lain yang bukan pemilik dari tempat makan tersebut, maka rasanya juga akan kurang, nggak enak gitu guys. Ciri yang kesembilan adalah letak toilet yang tidak umum. Tidak umum di sini adalah biasanya terletak di samping dapur, dekat dapur, atau pokoknya dekat dengan makanan gitulah guys. Kalau misalkan kalian menemukan tempat makan yang toiletnya tuh berdekatan dengan makanan, lebih baik pindah ke tempat makan yang lain deh menurutku. Karena bisa jadi warung makan tersebut menggunakan penglaris. Selain itu juga makanan yang diletakkan di dekat toilet itu kan kayak kurang higienis gitu ya guys. Jadi mending kalian pindah aja ke tempat lain yang lebih higienis. Nah, ciri yang ke-10 dan ini adalah ciri yang terakhir adalah ada satu panci yang tidak boleh dibuka sembarangan. Biasanya dari sekian banyak panci yang ada di tempat makan tersebut, akan ada satu panci yang nggak boleh disentuh, bahkan dibuka oleh orang lain. Jadi yang boleh membukanya hanya pemilik tempat makan tersebut saja. Kenapa kok nggak boleh dibuka? Karena mungkin di dalamnya terdapat hal-hal yang menjijikan mungkin, atau jimat, atau benda apa gitu yang digunakan sang pemilik tempat makan untuk melakukan penglarisan. Jadi nggak boleh ada orang lain yang tahu selain dirinya, gitu.
Nah, itu dia tadi ciri-ciri tempat makan yang konon menggunakan penglaris. Di sini mistis bukannya mengajak kalian untuk suuzon ke tempat makan yang ramai pembeli. Tapi nggak ada salahnya kan untuk kalian berhati-hati. Masa kalian mau makan dari bekas air liur jin atau hal-hal jorok lainnya? Kan nggak mau ya guys. Jadi pesanku, jangan lupa doa sebelum kalian makan dimanapun. Segitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa komen untuk next konten aku harus bahas apa. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.